Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahim Manorita dari Lokal A2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penelitian eksperimen. Apa itu penelitian eksperimen? Penelitian eksperimen adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau treatment atau perlakuan terhadap variabel dependen atau hasil dalam kondisi yang terkendalikan. Kondisi dikendalikan agar tidak ada variabel lain atau selain variabel treatment yang mempengaruhi variabel dependen. Agar kondisi dapat dikendalikan, maka dalam penelitian eksperimen menggunakan kelompok kontrol dan sering penelitian eksperimen dilakukan di dalam laboratorium. Apa saja ciri-ciri penelitian eksperimen? Yang pertama, penelitian eksperimen mengatur secara ketat semua variabel dan kondisi selama penelitian. Hal ini dilakukan secara terkontrol ataupun terjun langsung. Yang kedua, dalam penelitian eksperimen yang digunakan kelompok kontrol yang akan menjadi dasar pembanding terhadap kelompok lain yang menjadi objek eksperimen. Metode eksperimen akan melakukan pengontrolan varian, artinya dalam eksperimen akan dipilih subjek yang beragam, lalu subjek akan ditempatkan dalam berbagai kelompok secara acak. Pilihan lainnya adalah peneliti akan memberikan perlakuan eksperimen secara acak-acakan kepada kelompok-kelompok yang ada. Yang keempat, tujuan yang pertama dan utama dalam validitas internal, baru setelah itu validitas eksternal. Yang terakhir, dalam eksperimen semua variabel utama akan diusahakan untuk konstan. Dalam eksperimen semua variabel utama akan diusahakan untuk konstan dan tidak berubah. Namun hal ini tidak berlaku jika dalam eksperimen yang dilakukan terdapat variabel-variabel yang dimanipulasi secara sengaja dan dibuat bervariasi. Selanjutnya ada tahapan-tahapan penelitian eksperimen. Yang pertama, melakukan tinjauan literatur. Sebelum melakukan eksperimen, langkah pertama adalah mencari literatur berkaitan dengan eksperimen yang dilakukan. Literatur bisa didapatkan dari buku, laporan penelitian sebelumnya, karya ilmiah, internet, dan lain sebagainya. Sebaliknya, carilah literatur dari sumber yang terpercaya. Misalnya, jika Anda ingin mencari buku, alangkah baiknya pada buku yang sudah ber-ISBN. Dan jika dicari lewat jurnal, sebaiknya dari jurnal yang telah terakreditasi. Tahapan kedua adalah mengidentifikasi dan memberi batasan masalah penelitian. Proses mengidentifikasi masalah atau problem identification merupakan proses dan hasil dari perkenalan suatu masalah atau intervensi masalah. Permasalahan penelitian dapat ditemukan melalui studi literatur atau literatur review, atau bisa juga dengan kita melakukan pengamatan atau observasi atau survei lapangan secara langsung. Batasan masalah adalah suatu batasan terhadap suatu ruang lingkup daripada suatu permasalahan. Tahap ini bertujuan agar penelitian yang dilakukan itu lebih terarah dan tidak melebar kemana-mana, tetapi lebih fokus pada apa yang ingin teliti. Yang ketiga, merumuskan hipotesa penelitian. Hipotesa atau hipotesis berasal dari perkataan hypo atau hypo dan tesis. Hypo diartikan kurang dari, sedangkan tesis berarti pendapat. Hipotesa penelitian adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hipotesa menjelaskan berbagai sudut pandang, misalnya secara etimologis, teknis, statistika, dan lain-lain. Yang keempat, penyusunan rencana eksperimen. Setelah 3 tahap di atas sudah Anda lewati, maka di tahap ini adalah tahap di mana Anda merencanakan eksperimen dengan menyusun rencana apa saja yang akan dilakukan. Biasanya mencakup yang pertama, menentukan variabel bebas dan terikat atau independent and independent variable, yaitu variabel yang akan mengukur perubahan setelah adanya intervensi atau perlakuan. Yang kedua, memilih desain atau mode eksperimen yang akan digunakan. Yang ketiga, menentukan sampel. Yang keempat, menyusun metode atau mode eksperimen dan alat ukur. Yang kelima, menyusun outline prosedur pengumpulan data. Yang keenam, menyusun hipotesis statistik. Yang kelima, pretest. Pretest atau melakukan pengumpulan data dari tahapan pertama yang dilakukan tujuannya untuk mengetahui kemampuan awal yang dimiliki. Dengan mengetahui kemampuan awal, maka akan dengan mudah menentukan model dan metode apa yang akan diterapkan. Yang keenam, melakukan eksperimen atau percobaan.
Setelah 5 tahap di atas sudah dilakukan, maka Anda langsung saja melakukan eksperimen. Yang ketujuh, post-test. Post-test dilakukan untuk mengumpulkan data pada tahap kedua sebagai evaluasi tahap akhir. Yang kedelapan, mengelola dan menganalisis data. Dari eksperimen yang dilakukan, maka pada tahap ini adalah mengelola semua data yang didapatkan dari hasil eksperimen tersebut. Kemudian akan dilakukan analisis untuk nantinya ditarik kesimpulan. Yang kesembilan, menyusun laporan. Tahap paling akhir dari suatu proses eksperimen yang berkaitan mulai dari awal penelitian sampai dengan akhir hasil penelitian, yakni berupa kesimpulan dari analisis data yang ada. Adapun contoh penelitian eksperimen, jika seorang peneliti akan meneliti mengenai pengaruh cooperative learning model terhadap pahaman konsep siswa mata pelajaran ekonomi, maka dalam kasus tersebut sebenarnya hampir mirip dengan the one-shot case study design. Bedanya dalam desain ini, subjek diberikan pretest terlebih dahulu sebelum diberikan treatment. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pada awal kegiatan sebelum treatment diberikan kepada subjek, terlebih dahulu subjek penelitian akan diberikan pretest untuk mengukur pengetahuan dan sikap subjek mengenai pemahaman konsep mata pelajaran ekonomi. Pada tahap kedua, subjek diberikan treatment cooperative learning model. Pada tahap ketiga, setelah treatment diberikan selanjutnya, subjek diberikan post-test. Pada tahap terakhir, peneliti membandingkan hasil pretest dan post-test. Perbedaan kedua skor tersebut merupakan akibat dari adanya treatment. Dalam hal ini adalah cooperative learning model. Sekian dari penjelasan saya. Semoga apa yang saya jelaskan itu bermanfaat. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.